Seorang muslim itu semakin dalam dia belajar agama, semakin cerdas dia memahami realita dan menguasai dunia. Semakin kokoh dia menggenggam Quran, semakin produktif, berkualitas dalam kehidupan. Assalamualaikum sahabat-sahabat, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam serial The Muslim Mindset. Ini adalah serial video edukatif, inspiratif untuk sobat-sobat semua, muslim-muslimat di Indonesia, agar kita bisa mengupgrade pola pikir kita sebagai muslim. Sahabat-sahabat semua, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah betul bidang-bidang tentang ekonomi, berpolitik, bernegara, pemilu, ataupun kegiatan-kegiatan profesional, pertambangan, perikanan, kita ngurus media, digital, perfilman, musik misalnya, puisi, apakah itu bidang-bidang duniawi? Lalu kita perlu meninggalkannya karena ini bukan ibadah, kita fokus pada ibadah. Ibadah itu ngaji, ngajarin Quran misalnya, menyantuni anak-anak yatim, apakah itu ibadah? Apa yang kawan-kawan bayangkan ketika mendengar kata ibadah? Apa contohnya? Mungkin kita bilang, contoh ibadah itu sholat, zakat, ngaji, haji. Ya betul, itu adalah rukun Islam. Ibadah adalah seluruh aktivitas manusia yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, contohnya sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu kira-kira makna sederhana dari ibadah. Jadi ibadah itu adalah totalitas. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya apa? Tidak ada tujuan lain dalam kehidupan kita, dari mulai bangun tidur, di toilet, mandi, terus kita makan, kerja, di kantor, ketemu dengan bos, dengan karyawan, berinteraksi dengan rekan kerja, bikin laporan, riset di laboratorium, makan siang, olahraga, nge-gym, nonton film, bercumbu dengan keluarga, seluruhnya tidak boleh ada makna lain kecuali harus ada makna ibadah. Jadi sebetulnya ibadah itu adalah totalitas, totality of life, kehidupan yang total yang harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu seorang muslim berpikir bahwa karir yang dia geluti itu bukan ibadah, itu adalah sekuler tanpa sadar. Apa efeknya? Kalau orang mulai berpikir dengan cara sekuler, dia mulai tidak butuh agama di bidang-bidang yang sedang dia geluti. Contoh misalnya ya, kalau Anda ingin tahu tentang puasa, Anda baca Quran, sunnah, bacalah buku-buku fikih. Tapi kalau Anda ingin bisnis, karena merasa ini bukan bidang Islam, maka Anda tidak merasa butuh untuk mencontoh bagaimana prinsip-prinsip bisnis Nabi. Berpolitik, bagaimana qawaid as-siyasiyah an-nabawiyah, bagaimana kaidah politik Nabi. Kita merasa nggak butuh, karena politik udahnya pertarungan keras, hukum Machiavelli, dengan hukum power, hukum rimba. Kalau Anda misalnya di bidang saintifik seperti ilmu-ilmu eksak, nah itu kan di luar bidang keislaman. Kita fokus aja dengan warisan budaya, warisan pengetahuan dari peradaban barat misalnya. Itulah yang dipikirkan oleh kita ketika kita tidak mengadopsi Islam di bidang kehidupan kita. Hal kedua sobat-sobat yang membuat kita itu hijrahnya salah kaprah adalah pemahaman kita tentang dunia yang sementara ini. Ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang betapa fananya dunia ini dan ini gak ada artinya. Misalnya Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang asing atau seperti traveler yang lewat sementara aja. Gak usah diperhatikan lah, fokus pada akhirat. Itu adalah pesan Rasulullah. Betul itu pesan Rasulullah SAW, tapi cara memahaminya bukan berarti kita meninggalkan kehidupan profesional, kehidupan yang sangat kita butuhkan di dunia ini dengan alasan mengejar akhirat. Kenapa? Karena justru generasi terbaik yang dibina oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling sukses dalam karirnya. Lihat misalnya, dari seluruh sahabat, sekitar 144.000 yang ikut dalam haji terakhir bersama Rasulullah, yang terbaik di antara mereka itu ya kira-kira 313-an yang ikut perang Badar. Di antara mereka yang terbaik adalah as-sabiqun al-awwalun, 40 orang sampai 67 orang. Di antara mereka yang terbaiknya ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dari 10 orang ini, seluruhnya ini adalah orang-orang berdaya. 9 orang dari 10 orang ini orang-orang kaya, para pengusaha. 1 orang Ali bin Abi Thalib miskin tapi seorang ilmuwan, profesor. Lalu orang-orang ini adalah orang-orang yang paling depan dalam jihad.
petarung, visinya kuat-kuat, intelektual semua, cerdas dalam berpolitik. Mereka ini bukan orang-orang yang lemah di masyarakat, bukan orang yang tidak berdaya, bukan orang yang pengangguran. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat produktif, impactful di masyarakatnya, tapi mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab. The best di antara seluruh umat Islam yang lain. Itulah role model kita. Jangan sampai kita salah ngambil contoh. Kita mendengarkan 1-2 ceramah lalu kita tinggalkan dunia profesional kita dengan alasan itu duniawi. Padahal yang aslinya perlu kita contoh adalah sahabat-sahabat Rasulullah yang terbukti di akhiratnya dapat surga, di dunianya berdaya. Nah, pandangan inilah yang perlu kita adopsi. Inilah mindset muslim. Seorang muslim adalah orang yang bekerja keras di dunia ini yang tujuannya untuk mendapatkan akhirat. Kok bisa Kang? Apa hubungannya dunia dan akhirat? Karena pada akhirnya sobat-sobat, kesempatan kita untuk berburu pahala itu ya di dunia ini. Maka carilah pahala tidak hanya di masjid dan di majelis taklim. Carilah pahala di dunia arsitektur. Carilah pahala di rumah sakit dengan kedokteran. Carilah pahala sebagai seorang ahli kimia. Bikin vaksin, bikin obat-obat yang menyehatkan manusia. Carilah pahala dengan menjadi seorang sutradara, graphic designer, menjadi seorang video editor. Bikin film-film berbobot berkualitas yang menyentuh hati, yang menyadarkan tentang tauhid. Itulah ladang pahala kita. Sehingga bidang-bidang profesional yang sekarang bertebaran di mana-mana, selama bukan yang haram ya, maka itulah yang harus kita masuki, kita geluti sampai profesional. Dan disitulah seorang muslim mencari pahala kawan-kawan. Bukan ditinggalkan dengan alasan hijrah, bukan ditinggalkan dengan alasan kita ingin fokus pada surga. Justru orang yang ingin mencapai surga, dia super kerja keras di dunia ini untuk mengumpulkan pahalanya di bidang-bidang yang tadi saya sebutkan kawan-kawan. Sobat-sobat semua, Islam adalah agama yang komprehensif. Allah Subhanahu wa taala mengatakan udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Allah mengatakan masuk Islam dengan totalitas, artinya seluruh bidang kehidupan itu perlu kita isi, perlu kita masuki dengan totalitas, dengan perspektif Islam. 3 pertanyaannya, gimana caranya kita menjalani kehidupan kita di berbagai profesi itu dengan mindset Islam? Inilah yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Maka sahabat-sahabat semua, jangan lupa subscribe dan share video ini agar kita insya Allah bisa mengembangkan program ini dengan lebih masif lagi, lebih banyak video lagi, dan tentunya lebih berkualitas bagi sahabat-sahabat semua. Insya Allah ya. Sahabat-sahabat, seorang muslim itu semakin dalam dia belajar agama, semakin cerdas dia memahami realita dan menguasai dunia. Semakin kokoh dia menggenggam Quran, semakin produktif, berkualitas dalam kehidupan. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.